Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu di mata kuliah aplikasi teknologi online. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi di PHP. Seperti itu. Oke. Nah, pertama kita jelaskan dulu apa itu fungsi. Nah, fungsi ini adalah sekumpulan perintah yang melakukan hal-hal tertentu yang cukup dipanggil dengan namanya. Jadi, saat kita mendefinisikan sebuah fungsi atau menggunakan sebuah fungsi, kita cukup memanggil nama dari fungsinya untuk menjalankan beberapa perintah yang ada di dalam fungsinya. Nah, fungsi di PHP ini bisa mereturunkan hasil ataupun tidak. Simpelnya ada fungsi yang mereturunkan berarti sebuah fungsi atau fungsi yang tidak mereturunkan nilai. Artinya bisa seperti kita katakan seperti prosedur. Nah, fungsi yang mereturunkan hasil pasti mengandung perintah return di dalamnya. Jadi, kalau ada kata-kata mengembalikan sebuah nilai, itu pasti ada fungsi yang ada kalimat atau perintah return di dalamnya. Nah, sebenarnya PHP ini memiliki 1.000 fungsi yang dapat kita gunakan. Nah, tapi PHP juga memperbolehkan kita untuk membuat fungsi sendiri. Jadi kalau misalnya ternyata fungsi-fungsi yang ada di PHP tidak dapat mengakomodir apa yang kita butuhkan. Nah, kita bisa membuat fungsi sendiri. Nah, untuk menggunakan fungsi, maka panggillah dengan nama fungsinya dan juga parameternya. Nah, contoh seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau menjalankan sebuah perintah atau fungsi yang tidak memiliki return value. Nah, itu tinggal panggil saya nama fungsinya. Kemudian kalau ada parameter, tuliskan parameternya. Kalau tidak ada, ya cukup menuliskan kurung buka, kurung tutup seperti ini. Nah, kalau misalnya memiliki return value, kita bisa tampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel seperti ini. Atau bisa kalau misalnya kita ingin menampilkan nilainya, ya langsung saja di-echo-kan seperti itu. Itu boleh. Nah ini, kita akan masuk yang pertama. Di sini kita akan mencontohkan untuk fungsi substring. Nah, fungsi ini berguna untuk mengambil bagian string dari string lainnya. Nah, ini formatnya. Substring, ya, lalu string apa yang akan kita ambil datanya. Kemudian ada integer offset dan juga length. Nah, ini penjelasannya. Jadi fungsi ini memiliki 3 parameter yang terdiri dari 2 wajib, yaitu string dan offset ya. Ini masih pakai versi PHP yang lama ya. Jadi sebenarnya ya di PHP yang baru itu menggunakan string dan offset. Nah, lalu ada length. Nah, ini wajib nih, string dan offset ini wajib. Nah, kalau yang length ini dia opsional. Artinya kalau tidak didefinisikan berarti kita akan ambil seluruhnya. Seperti gitu. Nah, fungsi ini akan mereturunkan sebuah string. Misalnya gini, argumen string adalah string yang akan diambil. Misalnya kita asumsikan stringnya accept. Nah, A, S, E, P, ada 4. Nah, argumen offset adalah mulai dari huruf keberapa. A di sini itu adalah huruf ke-0. Misalnya kita tulis ini, stringnya accept, offsetnya 1. Nah, kita tidak definisikan length-nya. Berarti dia akan ngambil dari 1 dan keseluruhannya. Berarti dari S ya. S, E, P, SEP. Itu akan diambil. Nah, lalu ada length adalah banyaknya huruf yang akan diambil. Jika tidak diisi akan mengambil sampai dengan karakter terakhir yang tadi ya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan fungsi substring. Nah, ini saya sudah buatkan folder pertemuan 4. Kita buat file baru. Nah, buat file baru, kita beri nama substring.php. Seperti ini. Nah, seperti biasa ya. Tuliskan PHP-nya, kemudian di sini untuk penutupnya. Jadi biasakan saat kita membuat program itu pembukaan penutupnya didefinisikan terlebih dahulu. Oke, asumsikan kita punya NIM ya. Variable NIM dengan datanya misalnya 10, 11, 000, 8. Nah, NIM saya ini ya. Nah, kemudian NIM di sini kan sebenarnya ini terdiri dari berbagai macam kode ya. Simpelnya seperti ini ya. 101. Nah, ini kan berisi kode fakultas dan juga kode dari prodinya. Seperti itu. Jadi kode 1 ini berarti kode fakultas,
Ini ada kode Fakultas Teknik. 01 di sini dia adalah kode prodi. Nah, kita ada di sini kalau 01 ini ada prodi Teknik Informatika. Seperti itu. Nah, kemudian di sini 10 adalah tahun masuk. Nah, kemudian 008 ini adalah nomor urutnya. Nah, kita akan coba untuk mengekstraksi NIM ini ke dalam kode-kodenya. Jadi analisis pengkodeannya. Satu di sini kita akan ambil, lalu 01 ini akan kita ambil, tahun masuknya kita akan ambil, dan juga untuk nomor urutnya. Nah, pertama kita akan masuk dulu untuk kode fakultas. Kode fakultas seperti ini. Kode fakultas itu kita akan ambil ya substring seperti ini. Kemudian dari stringnya apa? Nah, stringnya adalah NIM. Nah, di sini ada starnya ya. Starnya kita asumsikan dari nilai ke 0 atau offset ya kalau di yang PHP baru. Kemudian length-nya berapa? Karena kita akan mengambil hanya satu, berarti kita harus isi satu. Kalau misalnya kita mau ngambil semuanya ya berarti 0 sampai nantinya tidak perlu ada, lalu klik seperti ini. Oh, di save. Lalu karena fakultas kita ambil satu ya, kita tuliskan satunya di sini. Ini kita kasih komentar, ambil huruf pertama sebanyak satu. Nah, simpan di variabel kode fakultas seperti ini. Nah, lalu kita coba dipanggil echo seperti ini. Fakultas. Nah, kode fakultas adalah S dolar kode fakultas. Seperti ini. Nah, kita panggil, kita coba jalankan. Nah, pertama kali pastikan juga APC-nya itu berjalan ya. Kalau di sana port yang berjalan adalah port 81. Seperti ini. Ini kita close saja. Nah, ini sudah masuk ya. Kita masuk ke pertemuan 4. Nah, di sini ada substring. Kita lihat. Oke, ternyata dia ada error di line 5. Kita lihat nih, line 5-nya ini ya. Oh iya, ininya nih. Belum ditutup. Seperti ini. Ingat ya, kalau ada error ya jangan panik juga ya. Kita lihat line 5. Nah, artinya kita cek line 5-nya benar nggak nih? Kalau kita udah merasa benar, berarti line sebelumnya. Ya, line sebelumnya kan line 4, tapi ini nggak ada kodenya ya. Berarti line sebelumnya lagi adalah line 3. Oh, ternyata di sini kurang tutup. Oke, saya kebiasaan di Python ya. Di Python tidak perlu menggunakan titik koma. Hening, nah. Masuk. Kode fakultas adalah 1. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan ambil kode prodinya. Nah, kita ambil ya. S kode prodi. Lalu kita substringkan dari variabel NIM. Kita ambil dari nomor urut berapa nih? 0 di sini adalah nomor urut yang pertama. Nah, pas kita mengambil 01, berarti kita mulai dari berapa nih? Mulai dari 1 sebanyak 2 karakter. Seperti ini. Nah, ini kita kasih komentar aja ya. Ambil huruf kedua sebanyak 2 karakter. Simpan di variabel kode prodi. Seperti ini. Nah, kita coba aja di echo kan. Echo kode prodi adalah S kode prodi. Seperti ini. Kita lihat lagi di sini. Oke, ini kasih BR ya, supaya biar kelihatan. BR lalu seperti ini. Nah, muncul kode prodi adalah 1. Seperti ini. Nah, nah, tapi di sini kita lihat nih, kode fakultas dan kode prodi ini kan baru kodenya ya. Kita belum bisa tahu nih, fakultas satu ini dia sebenarnya prodi mana. Nah, kita bisa gunakan ini. Contohnya di sini kita akan gunakan array. Nah, S, nama fakultas. Seperti ini contohnya. Nah, kita gunakan saja array 1 dengan apa? Satu itu adalah teknik dan ilmu komputer. Seperti ini contohnya. Kemudian kita tap aja.
biar rapih. 2 itu adalah ekonomi dan bisnis. Kemudian 3 itu adalah hukum. Kemudian 4 adalah sosial politik. 5 adalah fakultas desain. Kemudian 6 adalah sastra. Seperti ini. Nah, di sini kalau ada fakultasnya kita buang aja ya. Kita pengen tahu aja di sini fakultasnya apa. Nah, ini karena kita gunakan array, kita bisa panggil seperti ini nih. Nah, kita panggil sini misalnya nih, fakultas itu apa? Nah, di sini kalau fakultas ini dia kan bernilai 1 ya, kalau berdasarkan NIM di sini. Nah, kita tinggal panggil nama dari array-nya, nama fakultas. Nah, di sini kita menggunakan asosiatif array. Nah, artinya di sini indeksnya adalah asosiatifnya apa. Nah, asosiatifnya di sini berhubung dengan angka, jadi lihat nih, kode fakultas akan dimasukkan ke dalam kurung sikunya sebagai indeks dari asosiatifnya. Nah, kalau kita save, kita coba running, nah, ini akan muncul. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sesuai dengan ininya. Nah, array asosiatif ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti dari percabangan. Seperti itu. Nah, kalau pakai percabangan kan bisa gini ya. If kode fakultas 1, maka teknik dan ilmu komputer. Else, if kode fakultasnya 2, maka ekonomi dan bisnis. Nah, kita akan contohkan untuk yang prodi ya. Nah, lepas ini ya. Nah, kita buang saja kode prodinya, karena kita akan ambil yang prodinya. Nah, prodi di sini, nah, kita kasih komentar seperti ini, supaya biar ke bawah. Nah, di sini. If, jika kode prodi itu sama dengan 01, seperti ini ya. Maka kita echokan, ini adalah teknik informatika S1, seperti ini. Kemudian, else if, jika kode prodinya itu sama dengan 02. Maka echokan dia adalah teknik komputer S1. Kemudian else if, jika S kode prodinya itu sama dengan 03 misalnya. Itu adalah echo manajemen informatika. Seperti ini, D3. Nah, lalu yang lainnya lah kita buang saja else. Dia echo kan tidak dikenal. Seperti ini. Lalu di sini kita echo kan BR. Seperti ini. Di sini jalankan. Dia akan kembali sini. Teknik informatika S1. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan apakah kalian gunakan array asosiatif seperti ini. Nah, tinggal dipanggil saja seperti ini. Atau kalian menggunakan if. Seperti ini. Ini silahkan saja. Jadi array asosiatif bisa kita manfaatkan sebagai pengganti dari percabangan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba untuk mengambil nomor urutnya. Misalnya nih. Untuk mengambil nomor urut, kita bisa memanfaatkan minus ya. Nah, nomor urut. Seperti ini. Langsung aja nih. Substring sname mulai dari minus 3. Nah, ini artinya dia akan mengambil. Nah, ini ya. Mengambil minus 3. Nah, kalau minus 3 berarti diambil dari belakang ya. 1, 2, 3. Minus 3. Nah, di sini kita tidak definisikan length-nya. Nah, artinya berarti dari minus 3
sampai belakang. Dia akan ngambil 003. Nah, di sini berarti kita akan langsung dipanggil tanpa disimpan ke variabel. Nah, nih, karena ini kan merupakan return value ya, berarti kan sebuah string kembali. Nah, kita bisa manfaatkan dimasukkan ke dalam sebuah variabel atau bisa kita langsung panggil untuk diechokan seperti ini. Nah, kalau kita coba running, oke, error. Line 25, kita lihat di sini nih, line 25. Oke, ini belum ditutup. Oke, kita running lagi. Muncul. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, prodinya Teknik Informatika 1, nomor urutnya 008. Nah, ini salah satu fungsi bawaan yaitu substring. Ini ya. Seperti ini ya. Ini bisa kalian ambil langsung. Nah, built-in function. Nah, built-in function ini adalah function-function yang dapat Anda pakai di PHP atau bawaan dari PHP. Nah, ini ya. Nah, di sini berarti kita buka saja nih halamannya. php.net manual and funcraft.php. Nah, ini adalah berbagai macam fungsi yang ada di dalam PHP. Ada fungsi yang berhubungan dengan audio format, seperti ini, authentication service, command line specific extension, untuk kompresi, cryptography, database extension, date and time reload extension, dan sebagainya. Cukup banyak di sini. Nah, kan tinggal misalnya nih, kita mau pakai yang substring tadi, contohnya atau enggak, misalnya kita mau yang zip saja ya. Contohnya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan zip, apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, kita pertama installing dan configuration, apa yang harus kita instalasi, seperti itu, lalu perintah-perintahnya. Ini tinggal dibaca saja. Nah, ini contohnya nih ya. Requirement, installation, dan sebagainya. Ini instalasinya, ini harus dipanggil ya. Kita install dulu zip-nya, apt install min-y, zip.dev. Ini harus diinstal dulu. Dan sebagainya. Nah, biasanya kalau dari Windows ini biasanya kita masukin sebuah file ya ke dalam modul library-nya. Nanti kita ambil. Nah, kalau di Linux ya harus install seperti ini. Tuh. This extension is built in, berarti nggak perlu kita install, langsung aja pakai seperti itu dan sebagainya. Ini tinggal dibaca lagi saja. Ada banyak banget fungsi-fungsi built-in yang bisa kalian gunakan. Seperti ini. Ini contoh-contoh dari built-in ya. Ada function mengolah teks, ada substring, ada store length. Ini untuk string length ini untuk menghitung panjang dari stringnya. MD5 untuk mengenkripsi, trim untuk memecahnya, string replace untuk mengganti, dan sebagainya. Ada fungsi matematika, ada sin, cos, round, cell, dan lain-lain. Ada fungsi tanggal, fungsi email, fungsi kompresi data, fungsi PDF, fungsi gambar, dan fungsi lainnya. Nah, itu fungsi-fungsi built-in. Nah, selain fungsi built-in, kita juga bisa membuat sebuah fungsi sendiri. Jika ternyata fungsi-fungsinya tidak cocok dengan keperluan kita. Nah, untuk membuat sebuah fungsi, secara umum sintaknya seperti ini. Ada fungsi, nama fungsinya apa, lalu kalau ada parameter, parameternya apa. Nah, statementnya apa aja. Kalau misalnya kita mau meracunkan sebuah value atau nilai, kita tinggal masukkan perintah return seperti ini. Nah, kita ambil contoh di sini untuk membuat tampil nama. Simpelnya seperti ini. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan buat lagi sebuah file. Misalnya adalah user define function.php. Nah, ini sama ya, kita buat dulu PHP, kemudian penutupnya.
Nah, sini kita akan buat sebuah fungsi sederhana. Function tampil nama saja, di mana parameternya adalah nama di sini. Jangan lupa pembuka dan penutupnya. Nah, di sini cukup simpel ya. Kita akan menampilkan echo hello, nama saya, yes, nama, seperti ini, BR. Nah, ini kita buat sebuah fungsi untuk menampilkan namanya. Nah, untuk pemanggilnya tinggal panggil saja nama fungsinya, tampil nama, kemudian parameternya apa. Nah, misalnya di sini parameternya adalah Asep, seperti ini. Kalau kita running, nah, running dia akan muncul. Halo, nama saya Asep, seperti ini. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kita panggil lagi yang lain, tampil, nama, lalu Budi. Seperti ini. Kita save, lalu kita jalankan, muncul seperti ini. Halo, nama saya Asep. Halo, nama saya Budi. Nah, Asep dan Budi ini adalah parameternya yang akan diproses di badan functionnya dan juga bisa jadi untuk melacinkan. Seperti ini. Nah, ini berupa prosedur ya. Ini tidak mengembalikan nilai. Seperti itu. Nah, contoh yang lain, kita akan coba untuk membuat fungsi untuk menampilkan tanggal dalam format bahasa Indonesia. Karena biasanya kalau bahas di database ataupun di web-web luar negeri, itu tanggalnya seperti ini ya. Dimulai dari tahun, lalu bulan, dan tanggal. Nah, ini kan agak nggak enak ya kalau di Indonesia. Kita kan lebih kenalnya outputnya adalah 16 April 2022. Sebenarnya bisa nih kita buat seperti ini, tapi kan biasanya pakai bahasa eh, Inggris ya. Contohnya misalnya untuk Maret, 6 Maret 2022. Lalu Juni pun June ya, June. Atau Juli pakai Y gitu. Agustus pun kan Agus kan gitu ya. Nah, itu kan itu bukan fungsi untuk maaf, itu untuk tanggal yang dikeluarkan dari Inggris. Tapi kita akan ubah formatnya ke bahasa Indonesia. Nah, kita akan buat fungsi seperti ini. Oke, kita bareng aja di sini. Kita buat function tanggal Indonesia. Seperti ini. Parameternya adalah tanggal. Seperti ini. Nah, di sini kita akan buat dulu nama bulannya berupa array. Seperti ini. Dia adalah Januari, Februari, Maret, April, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian September, Oktober, November, dan Desember. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh lain untuk penulisan array asosiatif. Nah, ini kalau misalnya array asosiatifnya menggunakan angka seperti ini, nah, kita bisa langsung saja menuliskannya menggunakan koma. Nah, secara otomatis, Januari ini array asosiatifnya adalah 1. Nah, nanti Februari ini dia akan otomatis jadi 2. 3, 4, 5, sampai dengan 12. Jadi, kalian bisa menggunakan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bisa juga kita gunakan seperti ini. Tapi ini hanya berlaku kalau menggunakan angka ya. Kalau kalian misalnya kayak kemarin ya di penulisan array, untuk yang Jabar, Jatim, Jateng, dan seperti itu nggak bisa pakai penulisan seperti ini. Tetap harus menggunakan penulisan seperti ini. Apa indeks asosiatifnya, kemudian isi array asosiatifnya. Nah, ini. Nah, kalau ini kita bisa manfaatkan seperti ini tulisannya, supaya biar lebih singkat. Seperti itu. Nah, kemudian kita ambil tahunnya. Tahun itu kita substringkan. Substring ya. Dari tanggal. Dari mulai 0 sebanyak
4 karakter. Karena kan kita masukin parameternya 2021, itu kan di awal ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ambil bulannya. Itu, untuk bulan, di sini kan dia, kalau kalian perhatikan, untuk bulan di sini kan kayak April itu kan 04. Nah, sedangkan kalau kita gunakan asosiatif itu kita nggak bisa seperti ini, 04. Kita harus ubah dia jadi integer supaya biar 04-nya tidak keambil. Karena kan kalau kita ambil Pak, ambil aja Pak dari 4 dari belakangnya. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil aja Pak dari sini, dari 6. Nah, kalau misalnya bulan 12 gimana? Dia kan harus ambil 2 digit ya. Dia kan ambil 2 digit. Tapi kan kalau 2 digit 04 ini tidak ada di array asosiatifnya. Nah, itu gimana tuh jadinya? Nah, kita bisa konversikan dia menjadi integer. Jadi kalau ada 01, 02, 03 dia akan dirubah ke integer sehingga kosong di depannya itu tidak akan dianggap. Itu dihilangkan. Substring dari tanggal kelima sebanyak 2 seperti ini. Nah, kemudian untuk tanggal itu substring S tanggal, minus 2. Kita ambil 2 dari belakang. Seperti itu. Nah, kita akan kembalikan. Return S tanggal. Seperti ini. Nah, kita kasih spasi aja. Seperti ini. Kemudian nama bulan. Nama bulan. Indeks dari S bulan. Seperti ini ya. Nah, jadi indeks nama bulan dari bulan ini. Nah, kemudian seperti ini. S tahun. Seperti ini. Nah, kemudian kita panggil saja di sininya. Oh, maaf, ini belum penutup ya. Saya lupa juga sini. Penutup dari fungsinya. Oke. Nah, di sini kita tinggal panggil echo tanggal Indonesia. Nah, ini sebagai contoh 2022 04 16. Seperti ini. Lalu kita akan beri dia BR. Seperti ini. Kita akan coba jalankan. Oke, di sini pun ya kita kasih BR ya. Sampai biar ini echo BR. Biar nggak bertumpuk. Oke, coba jalankan. Oke, error. Line 19. Lihat line 19 dia errornya apa nih? Oh, ini. 16 April tahun 2022. Sebenarnya gitu. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan tanggal hari ini. Nah, ini kita bisa buat fungsi lagi. Misalnya di sini adalah function hari ini. Seperti ini ya. Nah, di sini kita akan kembalikan adalah dalam format apa. Nah, di sini nih ya. Kita cek dulu di sini. Contohnya untuk date. Ini formatnya untuk date. Contohnya date string format. Lalu timestamp 0. Nah, ini boleh ada atau tidak ya untuk timestampnya. Nah, untuk formatnya seperti apa aja kita akan lihat di sini. Nah, ini formatnya. Di sini, nah, kita akan menampilkan yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Formatnya adalah seperti ini. Ada tahun, lalu tanggal, bulan, dan tanggal. Seperti ini. Kita cek di sini. Untuk tahun kita gunakan apa nih? Tahun di sini nih ya, 21. Oh, gunakan Y di sini. Lalu untuk bulan, nah ini muncul ya, bulan, nah ini seperti ini, 03, berarti ini M kecil. Lalu untuk mendapatkan tanggalnya, ini ya, D.
Nah, kalau pakai Y kecil, years-nya itu hanya akan sebanyak 2 digit belakangnya. Nah, tapi kalau pakai Y besar itu akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau gunakan N di sini artinya, bulannya, day-nya, day lagi, N itu M itu month ya. Oke, berarti N bulannya itu akan 1 digit ya. Jadi kalau 03 ya 3 aja gitu. Nah, oke, di sini kita akan jadi MDY. Oke, kita akan cek di sini. Kita akan rasenkan di sini gunakan format date. Kemudian di sini formatnya adalah Y, lalu M kecil, lalu D kecil. Seperti ini. Oke, kita akan coba panggil di sini. Echo tanggal Indonesia hari ini. Nah, kita akan cek hari ini tanggal berapa. Oke, hari ini adalah tanggal 22 April tahun 2022. Kita cek di sini. Sama ya, 22 April tahun 2022. Seperti ini. Ya kalau kalian gunakan di sini fungsi ya kita bisa gunakan resen seperti ini formatnya. Atau bisa juga di sini langsung aja date YMD itu boleh. Akan saja. Oke. Ini contoh untuk membuat user define atau membuat fungsi yang kita buat sendiri seperti ini. Nah, berikutnya adalah untuk nilai default dari sebuah argumen atau parameter. Nah, argumen yang dimasukkan ketika pemanggilan fungsi boleh memiliki nilai default. Argumen yang punya nilai default boleh tidak disertakan ketika dipanggil. Makanya contohnya ya, kita akan membuat show tahun. Jadi itu akan disaukan atau tidak tahunnya. Oke, kita akan buat di sini. Nah, kita tinggal modif aja yang di sini. Untuk tanggalnya kita masukkan di sini adalah show tahun sama dengan true. Seperti ini. Nah, lalu asumsi gini. Artinya kalau misalnya kita akan menampilkan tahunnya, maka di sini tahun akan muncul tanggal, bulan, dan tahun. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin menampilkan tahunnya, artinya dia akan menampilkan hanya tanggal dan nama bulannya. Oke, kita akan gunakan fungsi perbandingan di sini. Ini perbandingan kemarin ya. Nah, jika show tahun sama dengan true, maka apa yang lakukan? Nah, kalau dia show tahunnya true, maka echokan ini. Ya, langsung aja ya. Maka di sininya kita buang ya, kita buang di sini. Nah, show tahun true, maka ini dot tahun. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia false, maka tampilkan kosong saya seperti ini. Oke. Nah, untuk pemanggilan gimana? Nah, panggilnya kayak seperti ini. Nah, di sini kan tidak kita definisikan argumen untuk show tahunnya. Maka dia akan ditampilkan. Nah, di sini kita akan bandingkan untuk yang echo tanggal Indonesia. Nah, asumsi itu sama ya, tahun 2022, 04, 16. Lalu di sininya kita tuliskan false. Seperti ini. Ini kita kasih BR ya. Nah, kita akan lihat di sini nih perbandingannya. Nah, 16 April tahun 2022 dan 16 April saja tanpa tahunnya. Nah, ini adalah default argumen. Jadi bisa jadi di sini pun kita tuliskan lagi nih, misalnya pas saya pengen menampilkan sesuatu di sininya. Nah, ada default argumennya. Di mana kalau misalnya si argumen tersebut tidak kita definisikan parameternya, maka nilai default ini yang akan digunakan. Seperti ini ya. Kita tidak definisikan untuk parameter suhu tahunnya, maka parameter suhu tahun akan muncul dia adalah true. Nah, kalau kita definisikan dia false, maka suhu tahun ini bukan true tapi false. Itu ya.
Ini default argumen. Nah, ini pun juga di bawah pemrograman harusnya sudah dijelaskan. Oke. Berikutnya adalah membuat library function. Nah, function-function yang kita miliki dapat dikumpulkan dalam sebuah library. Caranya dengan membuat sebuah file PHP yang isinya adalah function-function yang telah kita miliki. Jika file lain ingin menggunakan function tersebut, maka file lain harus memanggil perintah include, required, include once, atau record once, seperti ini. Nah, di sini saya sarankan menggunakan include once atau required once. Nah, bukan berarti include ataupun record itu tidak bisa ya. Namun bisa jadi di bawahnya kan sudah mengincludekan sebuah file library gitu ya. Tapi ternyata di bawahnya di-include lagi. Nah, itu akan sangat berbahaya. Nah, kita akan menggunakan include one. Jadi hanya meng-include sekali saja. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di bawahnya di-include lagi itu tidak akan dimasukin lagi. Seperti itu. Oke, kita akan coba buat nah ini ya. Kita akan buat dengan nama, kita akan buat dulu filenya. File baru dengan nama function.php. Nah, di sini isinya apa saja? Kita akan buat dulu ya. Di sini PHP, kemudian di sini. Nah, asumsikan kita akan masukkan tadi ya. Untuk fungsi tampil nama, kita ambil di sini, kita copy, lalu masukkan ke function. Nah, kemudian di sini kita akan gunakan juga fungsi tanggal Indonesia. Nah, ini bisa kita copy ya. Inilah fungsi-fungsi yang telah kita miliki. Seperti ini. Ke dalam sebuah, nah, fungsi-fungsinya kita simpan ke dalam file dengan nama function.php. Seperti ini. Nah, lalu kita akan coba buat dulu. Buat lagi ini, kita new file. Misalnya adalah pemanggilan fungsi. Panggilan function.php. Seperti ini. Nah, di sini kita akan panggil fungsi-fungsi yang ada di sini. Berarti kita sini menggunakan PHP. Kemudian penutupnya. Nah, di sini kita akan include-kan dulu. Include once. Apa nama filenya? Function.php. Seperti ini. Nah, kemudian kita ada apa saja di sini nih fungsinya. Ada untuk tampil nama, tanggal Indonesia, dan hari ini. Nah, kita akan panggil di sini contohnya untuk yang tampil nama. Tampil nama, misalnya adalah belajar. Simpelnya gitu lah ya. Nah, kemudian kita akan panggil juga untuk yang tanggal. Echo, sekarang tanggal berapa? Nah, tanggal Indonesia hari ini. Oke. Nah, kita panggil di sini. Nah, muncul seperti ini. Halo, nama saya Belajar, sekarang tanggal 22 April 2022. Simpelnya seperti itu. Ini kalau kita membuat sebuah library untuk fungsi-fungsinya. Jadi kalau kita punya fungsi, kita bisa definisikan di sini ya, sebuah file khusus untuk menyimpan fungsi-fungsinya. Lalu kalau kita butuh, kita tinggal panggil saja. Jadi tidak harus selalu kita buat sebuah fungsi di dalam satu file. Seperti ini, lalu kita gunakan. Bisa juga kita definisikan fungsinya dulu di luar, di file yang berbeda, dengan pemanggilan fungsinya yang saat ini kita akan gunakan. Seperti itu. Setelah berfungsi. Ini pemanggilannya. Oke, nah inilah soal latihan kalian yang harus kalian kerjakan. Lumayan cukup lama ya, karena ada libur. Seperti itu. Kita akan buat sebuah fungsi untuk mengelola data dari array. Nah, contoh yang pertama kita akan buat fungsi untuk total. Inputannya adalah array berupa angka. Nah, contoh pemanggilannya adalah echo total dari array 1, 5, 6, 7, dan 10 contohnya. Artinya output dari penjumlahan angka yang ada di sini contohnya adalah 29. Kemudian kalian buat juga untuk fungsi untuk menentukan nilai terkecil ataupun terbesar. Inputannya adalah array berisi angka,
sama ya. Contohnya pemanggilan untuk yang terkecil, echo terkecil, Ray 68427. Nah, di sini kan akan kelihatan bahwa outputnya adalah 2 untuk yang terkecil. Nah, kalau terbesar nanti berarti di sini terbesarnya yang angka 8. Nah, itu yang akan bikin fungsinya. Kalau ini sih masih mudah ya. Nah, ini agak cukup sulit, kan akan diminta untuk buat sebuah fungsi untuk konversi angka menjadi string terbilang. Contohnya, inputkan angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk kalau kita panggil echo terbilang 1, 2, 3, 4, 5, 7, outputnya adalah 1.234.567 seperti ini. Nah, ini kalian coba kerjakan dulu dan kumpulkan nanti di LMS seperti itu. Oke, alhamdulillah setelah selesai untuk materi fungsi atau function di PHP. Dipahami lagi konsep-konsep fungsi di PHP, baik itu yang built-in ataupun yang user defined function. Lalu kalian coba untuk mengerjakan tugasnya. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.